Presiden Prabowo Subianto membuka diskusi dan menyerap aspirasi kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam diskusi yang berlangsung selama 3 jam ini, berbagai topik penting dibahas, salah satunya usulan pembentukan provinsi baru di Papua. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus, OTSUS, Papua, Felix Wanggai, mengungkapkan bahwa suasana diskusi yang berjalan serius namun santai mencerminkan pentingnya isu yang dibahas, dengan adanya dialog yang berbobot dan penuh makna. Felix memaparkan 5 poin kesimpulan yang didapatkan dari diskusi tersebut. Pertama, Presiden Prabowo menekankan pentingnya Rencana Induk Pembangunan Papua, RIP, sebagai landasan utama pembangunan di masa depan. RIP ini diharapkan bukan hanya menjadi dokumen normatif, tetapi dapat dijabarkan dalam agenda strategis yang terukur, dengan target-target yang jelas dan realistis. Dalam hal ini, Prabowo menyarankan agar dokumen tersebut dapat dipetakan kembali untuk mencakup agenda-agenda strategis dan program-program prioritas dari berbagai kementerian. Rencana ini akan melibatkan berbagai program yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat Papua, terutama dalam hal infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Prabowo juga meminta agar fokus pembangunan tidak hanya terbatas pada perencanaan, tetapi juga pada pencapaian target dalam jangka waktu yang jelas, mulai dari tahun 2026 hingga 2029. Selain itu, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan Papua, yang mencapai hampir 60 triliun rupiah di luar dana OTSUS, harus dapat membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi orang asli Papua. Dalam hal ini, Felix menegaskan bahwa dana yang besar tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan menyentuh semua lapisan sosial di Papua, mulai dari nelayan, petani, hingga pekerja lainnya. Sebagaimana tadi Bapak Mendagri sampaikan, hampir Rp 60-an triliun itu di luar dana OTSUS. Dana OTSUS sudah sekian, tetapi kemudian ada tambahan dari berbagai kebijakan dari kementerian dan itu program-program yang strategis yang manfaatnya menyentuh semua simpul-simpul sosial di tanah Papua, baik nelayan, petani, pekerja-pekerja lain, dan sebagainya, ujar Felix. Selanjutnya, Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya penataan regulasi untuk mendukung kelancaran pembangunan. Felix menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya fleksibilitas dalam regulasi, yang tidak hanya mempermudah pelaksanaan program, tetapi juga mengatasi berbagai hambatan teknis yang ada di lapangan. Penataan regulasi yang dimaksud meliputi perencanaan AMDAL, regulasi kepegawaian, anggaran, dan juga pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Papua. Fleksibilitas dalam regulasi ini diharapkan dapat menyelesaikan bottleneck yang selama ini menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Felix juga menyampaikan bahwa diskusi juga membahas penguatan kelembagaan di Papua. Dalam konteks ini, muncul aspirasi dari sejumlah bupati, terutama yang berasal dari kawasan Saireri, untuk membentuk provinsi baru yang berbasis pada kebudayaan Saireri. Usulan ini merupakan salah satu hal yang diperbincangkan dalam diskusi terkait dengan penguatan struktur pemerintahan di Papua, yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang berkualitas. Salah satu dalam topik aspek kelembagaan adalah pembentukan provinsi baru yang berbasis kebudayaan Saireri di pesisir utara Papua. Itu adalah salah satu aspirasi yang muncul dalam diskusi ini, ucap Felix. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, baik dalam penyusunan anggaran maupun implementasi kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran. Akhirnya, Prabowo menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia, SDM, dalam mendukung kebijakan pembangunan Papua di masa depan. Felix menyebutkan bahwa Presiden sangat memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama dalam pengembangan SDM Papua. Beberapa program yang dicanangkan diantaranya adalah penanganan sekitar 700.000 anak di Papua yang belum bersekolah, serta pembangunan sekolah-sekolah unggulan yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit unggulan. Kerangka sumber daya manusia ini sangat penting dalam pengembangan Papua. Program pendidikan dan kesehatan akan menjadi fokus utama, dengan adanya arahan langsung dari Presiden untuk menangani anak-anak yang belum bersekolah dan membangun sekolah unggulan serta rumah sakit unggulan di berbagai daerah otonom baru di Papua, kata Felix. Selain itu, diharapkan dengan adanya sekolah unggulan terintegrasi dan rumah sakit unggulan yang tersebar di 24 lokasi di Papua, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan akan meningkat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat Papua. Diskusi yang digelar ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua dengan pendekatan yang lebih inklusif dan strategis, yang melibatkan pemerintah daerah serta mendengarkan aspirasi masyarakat Papua secara langsung. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh.
PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.